Mari kita mulai kuliah dasar-dasar kimia analitik dengan membahas aspek analisis kualitatif. Pada dasarnya, analisis kimia itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif, kita ingin mengetahui apa saja senyawa, unsur, atau spesies-spesies yang ada di dalam suatu sampel. Sementara pada analisis kuantitatif, kita ingin mengetahui berapa banyak senyawa, unsur, atau spesies-spesies yang ada di dalam sampel tersebut. Kerumitan dari analisis kualitatif itu sangat bergantung pada sifat sampel. Ya. Kita ambil contoh. Kalau kita ingin menganalisis cairan yang berasal dari sel otak, yang sangat rumit isinya, kita memerlukan teknik-teknik yang canggih. Ya. Sementara untuk sampel yang lebih sederhana, seperti air laut contohnya, ya, komponen-komponennya di dalam sampel air laut tidak banyak, sehingga kita tidak perlu menggunakan teknik-teknik yang terlalu canggih untuk melakukan analisis kualitatif. Namun, baik sampelnya itu rumit atau tidak rumit, ya, pekerjaan analisis kualitatif itu memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat dari materi yang kita akan analisis. Nah, pada kuliah dasar-dasar kimia analitik ini, kita akan membahas analisis kualitatif yang paling sederhana. Ya. Jadi pada kuliah ini, fokus dari analisis kualitatif adalah untuk mengidentifikasi anion dan kation yang terdapat di dalam senyawa anorganik murni. Ya. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui sifat-sifat dari kation dan anion anorganik jika Anda ingin melakukan analisis kualitatif terhadap garam-garam anorganik. Mari sekarang kita lihat beberapa sifat dasar dari kation dan anion. Kita mulai dengan kation. Berdasarkan sifat pembentukan endapannya, kation dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ya, adalah kation yang mengendap jika direaksikan dengan ion klorida dalam suasana asam. Kation-kation itu adalah Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Ya. Nah, kelompok 2 adalah kation-kation yang mengendap dengan sulfida. Yaitu dengan sedikit sulfida saja, kation-kation ini akan mengendap. Jadi sulfida dalam suasana sedikit asam sudah cukup untuk mengendapkan kation-kation ini. Ya. Jadi kation-kation tersebut adalah Cu2+, Cd2+, Bi3+, Sn4+, Sn2+, Hg2+, Sb3+, Sb5+, dan ya, Pb2+ juga bisa termasuk di sini. Ya. Kelompok 3 adalah ion-ion yang akan mengendap dengan sulfida yang jumlahnya cukup banyak. Ya, jadi kalau kita reaksikan dengan ion sulfida dalam suasana basah, ion-ion tersebut akan mengendap membentuk garam sulfidanya. Ya. Ion-ion itu adalah Al3+, Zn2+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Co2+, dan Mn2+. Yang terakhir, kelompok 4 adalah kation-kation yang tidak mengendap baik jika direaksikan dengan klorida maupun sulfida. Ya. Jadi ion-ion tersebut adalah barium 2+, kalsium 2+, magnesium 2+, Na+, K+, dan NH4+. Di sisi lain, berdasarkan sifat pengendapannya, anion itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok sulfat. Ya. Anion kelompok sulfat ini adalah anion-anion yang akan membentuk endapan jika direaksikan dengan ion Ba2+ dalam larutan yang sedikit basa. Ya. Jadi anion-anion tersebut adalah sulfat, karbonat, fosfat, kromat, oksalat, dan sulfit. Kelompok kedua adalah kelompok klorida. Ya.
yaitu anion-anion yang akan membentuk endapan dengan ion Ag+ di dalam suasana asam. Ion-ion tersebut adalah Cl-, Br-, I-, SCN-, dan S2-. Dan kelompok terakhir, kelompok ketiga adalah kelompok nitrat, yaitu anion-anion yang tidak membentuk endapan kalau direaksikan baik dengan Ba2+ maupun Ag+. Ya. Jadi ion-ion tersebut adalah nitrat, nitrit, klorat, dan asetat. Jadi kita sudah mengenal sifat-sifat dasar dari kation dan anion.